Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Juriati Abdul dengan NIM 1011424023. Saya merupakan mahasiswi aktif semester 4 di Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perlindungan data pribadi di Indonesia dalam era digital. Teman-teman, perkembangan teknologi digital di era modern telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat saat ini. Hampir seluruh aktivitas sehari-hari bergantung pada internet dan layanan berbasis digital, mulai dari penggunaan media sosial, belanja online, komunikasi elektronik, hingga transaksi perbankan digital. Nah, kemudahan tersebut membuat masyarakat ini semakin aktif dalam memberikan dan menyimpan data pribadi di berbagai platform digital, seperti nama, alamat, nomor telepon, data identitas, hingga informasi keuangan. Namun, di balik manfaat dan kemudahan yang diberikan, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai risiko, terutama terkait kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi, meningkatnya kasus peretasan, pencurian identitas, penyebaran data tanpa izin, serta penyalahgunaan informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, tentu menunjukkan bahwa perlindungan data pribadi menjadi isu yang sangat penting di era digital. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran masyarakat serta pengawasan dan regulasi hukum yang kuat agar keamanan dan kerahasiaan data pribadi pengguna dapat terlindungi dengan baik. Mungkin teman-teman bertanya mengapa saya memilih topik ini. Jadi alasan saya memilih topik ini karena perlindungan data pribadi merupakan isu yang sangat penting di era digital saat ini. Seiring dengan meningkatnya penggunaan internet dan layanan digital, masyarakat semakin sering membagikan data pribadi dalam berbagai aktivitas, seperti penggunaan media sosial, transaksi online, hingga layanan perbankan digital. Namun, masih banyak masyarakat yang belum memahami pentingnya menjaga keamanan data pribadi dan risiko yang dapat timbul akibat penyalahgunaan data tersebut. Nah, kurangnya pemahaman dan kesadaran ini menyebabkan banyak orang menjadi korban penipuan, pencurian identitas, peretasan akun, hingga kebocoran data pribadi yang dapat merugikan secara material maupun non-materi. Oleh karena itu, topik mengenai perlindungan data pribadi penting untuk dibahas agar dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi serta memahami upaya perlindungan hukum terhadap data pribadi di era digital. Jadi, perlindungan data pribadi ini merupakan upaya untuk menjaga informasi pribadi seseorang agar tidak digunakan atau disebarluaskan tanpa izin pemilik data. Data pribadi adalah segala informasi yang dapat digunakan untuk mengenali identitas seseorang, seperti nama lengkap, nomor telepon, alamat rumah, email, nomor KTP, hingga data biometrik seperti sidik jari dan pengenalan wajah. Di era digital saat ini, data pribadi memiliki nilai yang sangat penting karena dapat dimanfaatkan dalam berbagai layanan digital. Namun, apabila data tersebut bocor atau disalahgunakan, maka dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat itu sendiri. Di Indonesia, perlindungan data pribadi telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi atau yang dikenal dengan UU PDP. Selain itu, terdapat juga Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE, serta peraturan pemerintah tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Peraturan tersebut dibuat untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat agar data pribadi mereka tidak digunakan secara sembarangan oleh pihak lain. Jadi, ada beberapa hak dari pemilik data pribadi, yaitu yang pertama mendapat perlindungan data pribadi, yang dimana setiap orang berhak mendapatkan perlindungan atas data pribadinya. Yang kedua, mengetahui tujuan penggunaan data, yaitu setiap orang berhak mengetahui tujuan dan dasar penggunaan data pribadinya. Yang ketiga, meminta penghapusan data tertentu. Jadi, setiap orang juga berhak meminta penghapusan atau pemusnahan data pribadinya. Dan yang terakhir yaitu mendapat ganti rugi jika terjadi pelanggaran data, yang dimana setiap orang berhak mendapatkan ganti rugi atas kerugian akibat pelanggaran data pribadinya.
Selanjutnya teman-teman, contoh kasus nyata di Indonesia dapat dilihat dari beberapa peristiwa kebocoran data yang melibatkan data pengguna platform digital seperti email, nomor telepon, dan identitas pribadi masyarakat yang tersebar di internet. Selain itu, banyak kasus penyalahgunaan identitas pribadi yang digunakan untuk tindak penipuan online, pembuatan akun palsu, hingga penyebaran spam melalui pesan maupun panggilan telepon. Beberapa masyarakat juga mengalami kerugian karena data pribadinya digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan transaksi ilegal atau penipuan digital. Nah, kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa keamanan digital di Indonesia masih perlu ditingkatkan, baik dari sistem perlindungan data oleh penyedia layanan digital maupun dari kesadaran masyarakat itu sendiri dalam menjaga kerahasiaan data pribadi mereka. Oleh karena itu, perlindungan data pribadi menjadi hal yang sangat penting agar masyarakat dapat menggunakan teknologi digital dengan aman dan nyaman. Dampak dari kebocoran data pribadi sangat merugikan bagi masyarakat, baik secara materi maupun non-materi. Salah satu dampak yang paling sering terjadi adalah kerugian finansial, seperti pembobolan rekening, penyalahgunaan akun perbankan, atau transaksi ilegal yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, kebocoran data juga dapat menyebabkan pencurian identitas, yaitu penggunaan data pribadi seseorang untuk membuat akun palsu, melakukan pinjaman online, atau tindakan lain tanpa izin pemilik data. Kebocoran data pribadi juga mengakibatkan hilangnya privasi, karena informasi pribadi dapat tersebar dan diakses oleh banyak pihak. Tidak hanya itu, meningkatnya kasus penipuan digital, spam, dan kejahatan cyber lainnya membuat masyarakat merasa tidak aman dalam menggunakan layanan digital. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan teknologi dan platform digital yang digunakan sehari-hari. Menurut pendapat saya, perlindungan data pribadi merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan digital, dan masyarakat. Pemerintah memiliki peran penting dalam membuat serta menegakkan regulasi yang mampu melindungi data pribadi masyarakat, termasuk memperkuat pengawasan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak yang lalai menjaga keamanan data pengguna. Selain itu, perusahaan digital juga harus bertanggung jawab dalam meningkatkan sistem keamanan dan teknologi perlindungan data agar informasi pengguna tidak mudah diretas, bocor, atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sisi lain, masyarakat sebagai pengguna teknologi digital juga perlu meningkatkan kesadaran dan kehati-hatian dalam menggunakan internet. Misalnya dengan tidak mudah membagikan informasi pribadi di media sosial, tidak memberikan kode OTP kepada orang lain, penggunaan kata sandi yang kuat dan berbeda pada setiap akun, serta lebih waspada terhadap berbagai bentuk penipuan digital. Dengan adanya kerjasama dan kesadaran dari semua pihak, keamanan data pribadi di era digital dapat lebih terjamin dan resiko kejahatan cyber dapat diminimalkan. Teman-teman, cara melindungi data pribadi di era digital dapat dilakukan dengan beberapa langkah sederhana tetapi penting. Salah satunya adalah menggunakan kata sandi yang kuat dan sulit ditebak, misalnya dengan menggabungkan huruf, angka, dan simbol agar akun lebih aman dari peretasan. Selain itu, seseorang tidak boleh membagikan kode OTP kepada siapapun, karena kode tersebut bersifat rahasia dan dapat digunakan untuk mengambil alih akun. Masyarakat juga perlu menghindari tautan atau link mencurigakan yang sering dikirim melalui pesan, email, atau media sosial, karena dapat mengandung penipuan maupun pencuri data. Untuk menjaga privasi, informasi pribadi di media sosial juga sebaiknya dibatasi dan tidak dibagikan secara berlebihan kepada publik. Selain itu, mengaktifkan verifikasi 2 langkah pada akun digital sangat penting karena memberikan lapisan keamanan tambahan sehingga akun tidak mudah diakses oleh pihak lain. Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, risiko kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi dapat dikurangi. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting di era digital, karena data pribadi adalah bagian dari hak privasi setiap individu. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai risiko seperti kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi.
Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat, sistem keamanan digital yang baik, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka sendiri. Berdasarkan pembahasan tadi, dapat disimpulkan bahwa perlindungan data pribadi merupakan hal yang sangat penting di era digital, karena data pribadi adalah bagian dari hak privasi setiap individu. Perkembangan teknologi memang memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menimbulkan berbagai resiko seperti kebocoran dan penyalahgunaan data pribadi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang kuat, sistem keamanan digital yang baik, serta kesadaran masyarakat dalam menjaga data pribadi mereka sendiri. Sebagai saran dari saya, pemerintah perlu meningkatkan edukasi mengenai keamanan digital kepada masyarakat. Perusahaan digital juga harus lebih bertanggung jawab dalam menjaga keamanan data pengguna. Selain itu, masyarakat harus lebih bijak dan berhati-hati dalam menggunakan internet dan media sosial agar terhindar dari penyalahgunaan data pribadi.